Ya, oke, sebelum lanjut kita cross check dulu siapa yang sudah mengerjakan dua tugas. Ada aja alasannya. Iya, nggak asik. Oke, kita cross check dulu ya teman-teman, biar tidak ada dusta di antara kita. Kita cross check dulu teman-teman. Kunci sama siapa tuh? Rekapan tugas Jakut Malam. Rekapan tugas Jakut Malam. Coba sampaikan di sini yang sudah mengerjakan tugas vlog. Teman-teman ya saya bacakan. Muncul nggak di layar? Saya nggak muncul. Nggak muncul di. Ya Allah. Kok begini ya? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Ananda Fitri. Ananda Fitri. Anak sini nggak Ananda Fitri? Anak sini nggak sih? Mana orangnya? Oh, oh gitu. Ananda Fitri ada? Mana dia? Azi Wahyu. Azi. Indah. Udah bikin vlog belum? Mana? Iya. Agustina. Udah vlog ya. Anggra ini. Iya Pak, udah Pak. Anggra ini. Iya Pak. Alifa. Anggra ini udah belum vlognya? Udah Pak. Ayo dong, Ini kelas udah mulai nih ya. Anggra ini udah bikin vlog belum? Udah Pak, udah bikin vlog. Alifa. Bang mau ngapain? Pamonangan. Wahyu. Wahyu kenapa ikut-ikutan online? Wahyu. Lembur Pak, lembur. Oh, lembur. Mau Kirain masih Pak, mau mudik panas lembur. toh. Mau mudik jadi lembur Pak. Oh ya, biar banyak uang buat mudik. Ya wes, Amelia Rosa. Udah belum vlognya? Ya, Safira lagi lembur. Oke. Oh, Sophie. Udah Pak. Nah, gitu dong. Linda. Udah belum? Udah ya. Oke, Fitria. Sekarang kita cross check lagi. Fitria. Pak Ketua. Amiruddin. Lembur ya. Alivia. Alivia kok ada dua sih? Oh, tadi. Alivia. Lembur ya. Oke, siap. Ulan. Najwa. Hmm,
Bapak udah komen belum? Belum kan? Oh, udah ya. Fajar, kalau udah di komen artinya tugasnya sah. Nah, belum sah. Fajar, Fajar online nggak sih? Muhammad Akbar, Lembur kali Pak, lembur. Akbar mana? Izin, tumben-tumbennya izin. Oh, Siti, udah belum vlog? Mary, siap banget sih. Masa, masa sih? Kayaknya nggak gitu deh. Kita cek ya, Mary Juna. Kita cross check. Kita tayangkan. Nggak ada suaranya. Sinyalnya itu Pak, sinyalnya Pak jelek. Apa katanya? Ini ada suaranya. Nggak kedengeran Pak, nggak kedengeran. Kecil kan suaranya ya? Nggak ada suaranya Pak. Yang di mana? Kedengaran kok gede suaranya ke sini. Oh iya, benar. Mantap. Oke. Tapi dia gini, setelah kalau kita masukin ini, dia suaranya nggak keluar. Iya, tuh. Coba. Jadi apa namanya? HDMI-nya ini, iya. Jadi dia harus ada colokan di sini. Hmm, nggak ada suara videonya maksudnya. Kalau dilepas ada suaranya tuh. Suaranya tuh. Oh ini Mary juga. Tuh kan? Jadi kalau Tinggal salah. masuknya ke sana, ke LCD atas. Iya. Jadi kalau ini dilepas nih, pasti masuk suaranya situ. Ya kan? Kalau dipasang ini hilang nih. Gimana Pak? Udah. Masuknya ke situ kan? Ke atas kan? Nah, kenapa nggak bisa saya komen? Karena komennya dimatiin. Oh, komennya dimatiin. Jadi saya nggak bakal bisa komen.
Saya hanya bisa like, kemudian subscribe, udah. Nggak bisa komen karena pengaturannya ini nih, comment are you to turn off. Komennya dimatiin nih tulisannya nih. Nih Mary Juna, nih baca nih. Comment are turn off. Nggak bisa dikomen. Ada di edit video. Bukan di pengaturan, edit di videonya. Ini siapa yang chat nih? Ananda Fitri online Pak karena sedang tidak enak badan. Coba kita diubah belum? Ayo belajar sekarang edit. Nyalakan komen. Indah ajarin tuh. Sini kalau nggak bisa. Ya, masuk ke video, edit, izinkan komen. Oke, sambil nunggu. Oke. Ya, ya di publik ya. Cuma komennya. Ini udah publik nih. Nah, yang anak-anaknya ganti. Tidak untuk anak-anak. Nah, kita cek ya. Kita cross check. Suaranya masuk ke situ tuh. Makan lo, jangan mager-mageran mulu lo. Bukan mager, mama. Beneran lemes, mah. Dia mah. Makan, lemes, mah. Hari tiduran. Makan, tidur, baru. No, Iya. Di LCD suaranya. Udah tahu lapar. Ribut aja main balon. Ngambek lagi pulang-pulang. Dia kan udah besar, deh. Nama main balon aja, deh. Tahu. Deh. Udah nggak berdua juga lo. Ah, Bang. Baru kebuka nih. Baru mandi tuh. Dot-dotan. Kayak gitu deh. Tahu. Suara. Pak ribut pegel lagi gimana? Dia pegel mama. Kecil. Dia nggak pakai baju ini tuh kelihatan gede banget ya. Lagi tadi pas lagi sholat asar, makan di sebelah mama di situ duduk. Dia udah mau ceketekan ya. Mama sholat rasanya nahan pengen sama dia, pengen nyumpendek dia. Itu suara siapa sih? Habis sholat langsung mau cium-ciumin. Banget tau gak? Nanda itu, Nanda. Nggak lihat HP kan. Jadi bener-bener Matiin dong Nanda. kayak gitu banget. Coba. Dari admin. Dimatiin itunya. Di apa namanya tuh? Di mute. Ya. Ini ada lagi yang chat siapa nih? Oh, dia juga Nanda. Benar dong, pernah dia nyari balon-balon tuh. Terus sama Ali Kasih loh. Ngerumpi dia. gara-gara di jongkok lagi. Pak, baiknya di pada ongkok. Baiknya sama nasi. Dah.
Mungkin dia nggak nyadar kali ya. Oke, udah. Imam, udah kemarin udah dilihat. Putri, sudah belum? Amanda, Sudah, Pak. Akbar juga sudah. Bang Samin, udah belum? Kayaknya. Oh gitu. Nah, dari nama yang tercantum di sini, ini kan baru sampai 28. 29-nya mana? 29 belum ada ya. Eh, 29 titik kayak gini. Chandra kemarin udah ngirim. Nah, yang belum bikin ini kapan nih? Waktunya sudah jauh lewat loh. Padahal ini tugas kan? Habis lebaran Pak, habis lebaran, habis lebaran. Wah, ketahuan nggak baca grup nih. Kan yang belum. Udah Pak. Ini kan videonya adalah kegiatan saat HUT. Sudah berulang kali saya sampaikan, sudah berulang kali. Saya sampaikan di grup bahwasanya yang tidak datang minta video di panitia atau orang-orang yang datang saat kegiatan HUT. Terus edit versi sendiri. Ya. Bener ya, Ibnu, janji. Saya izin besok Pak Fikri. Fikri juga belum tuh. Besok Pak baru beres nih Pak. Udah Ngeditnya Pak. dikirimin. Tuh, kata Itis udah minta katanya. Udah minta ini, udah minta mentahannya ya. Iya betul Pak, baru beres diedit Pak. Oke, segera ya. Nah, ini yang ngirim belakangan harus lebih bagus dari yang udah-udah ya. Oke, nah masih banyak banget yang belum. Tolonglah teman-teman ya. Ini berkaitan dengan nilai formatif. Siapa lagi nih yang belum? Banyak lagi ya yang belum ya. Jangan sampai nilai udah di-store pada teriak. Loh kok saya nilainya nggak ada gitu ya. Padahal udah diingetin berkali-kali. Ya kan? Udah diingetin berkali-kali di grup kan? Amanda, please deh. Nah, kalau untuk resume udah nih. Ya, Indah yang belum nih. Ah, ya. Apa? 7 Agustina. Iya. Emang nggak kesimpan apa? Hah? Masa sih? Coba lihat dulu. Apa diperbaiki di online ya? Diperbaiki di online. Rekapan Jakut Malam. Ini kayaknya. Oh, ini yang benar nih. Agustina nomor 7. Terus tadi nomor berapa lagi? Udah nggak ada. Indah nih, Indah. Ini yang terbaru nih ya. Tolong jangan lama-lama ya. Udah pinjam laptop temennya.
Nah, hari ini kita akan ngebahas pertemuan 9 dan 10. Satu lagi teman-teman yang perlu diingat, soal UTS udah dikirim ke akademik. Nah, hari ini mau dikasih kisi-kisi UTS enggak? Ah, bener ya. Tapi kalau udah dikasih kisi-kisi, jangan sampai jawabannya nggak ada yang benar. Pak, berarti Itu saya kasih latihan ya, latihan soal. Enggak. Pak, berarti UTS Atau saya kasih pertanyaan, kira-kira apa soal yang keluar, terus teman-teman rebutan jawabnya. Oh gitu. Oh ya udah. Saya tampilkan ya. Tapi itu kelihatan nggak? Coba. Kalau dimatiin yang depan gimana? Masa? Banyak banget yang online nih, Masya Allah. Ada nggak orang ini? Wahyu, Wahyu, Ada hadir Pak, saya Pak. bukan Fikri. Dengar Pak, dengar. Lebih dari 3 kali nggak nyahut dianggap absen ya, dianggap alfa. Wahyu. Dengar Pak, dengar. Anggra ini. hadir, Pak. Anggra ini ya. Sophie Lauren. Iya, Pak. Lagi Ada. gawe Pak, lagi Kok gawe. ada dua Sophie? Iya, Pak, ini lagi di luar. Oh ya, oke. Nadia. Pak, saya hadir. Alhamdulillah. Ya. Amanda lagi terawih nih. Hadir Pak, enggak lagi Ramadan di rumah. Oke. Rumahnya dekat masjid jadi kedengeran. Oh iya. Chandra. Atau Hadir Pak, hadir. hadir. Mas Fajar. Hadir Bapak, Oke, ya. Bang Andri. 1, 2. Nggak ada orangnya. Bang Andri Purnama. Ya rewel Pak. Hah? Kirim paket paling Pak, kirim paket. Azi. Lagi main futsal nih, Azi. Azi Wahyu Ramadan. Oh, dia ngerayain ulang tahunnya kali ya? Oke, teman-teman. Nah, ini ada chat nih, siapa nih? Hahaha, sampai di call nih. Pak, saya mau nanya boleh? Boleh. Berarti UTS kita nggak praktek, Pak. Cuma materi doang. Iya. Kalau susulan gimana, Pak? Susulan soal itu udah saya kirim ke akademik itu berbentuk 3 bentuk ya. Soal A, soal B, soal C. Yang susulan nanti ngerjain soal C. Berarti nggak bisa online, Pak. Nggak bisa tuh. Oh ya, jadi Pak. Kalian bisa nyontek atuh. Ya, makanya. Mas Fikri jangan dilihatin ke siapa-siapa ya. Sebentar lagi saya mau bahas kisi-kisi nih. Ya. Siap Pak. Awas orang sebelah ada. Saya lagi di luar Pak. Istri saya di rumah. Oke ya, teman-teman. Jadi materi UTS itu saya ambil dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8.
Ya, kan udah 4 kali kita. 4 kali kali 2. Dan setiap pertemuan kan ada 2, Kak. Ada setiap pertemuan 2 sesi kan. Jadi sampai sesi ke-8. Ya. Satu slide terdiri dari 3 atau 4 soal. Satu slide saya pecah menjadi 3 atau 4 soal. Sehingga terdiri dari 30 soal. 10 soal tipe A, 10 soal tipe B, 10 soal tipe C. Oh, enggak dong. Nah, diantaranya ini ya. Ya, diantaranya ini. Jadi misal ini saya kasih contoh. Ini saya jadikan 3 soal. Yang online lihat nggak sih? Yang online lihat nggak? Ya, Dengar, Pak. Enggak, enggak ngeliat. dengar tapi nggak bisa lihat, Pak. Masa sih? Udah ada baru. Udah belum? Udah, Pak, udah ada. Makasih, Pak. Ya. Sama. Slide ini yang merah-merah ini berarti soal. Misalnya apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran? Ayo, apa jawabnya? Indah, lihat sana. Apa? Menurut siapa? Berarti sudah 2 soal. Soal berikutnya, ya, definisi tersebut di atas menurut pendapat siapa? Ya. Terus soal ketiga, apa dengan pemasaran? Kreasi dan realisasi. Kita lagi ngebahas kisi-kisi. Ya. Apa saja cakupan pemasaran? Ya, jelasin dong. Esai. Esai teman-teman. Kalau pilihan ganda yang capek yang meriksa, yang ngerjain gampang. Nah, yang meriksa. Jadi misalnya apa saja cakupan pemasaran? 1. Nah, 2. 3. Oke, sebagainya dan sebagainya ya. Nah, ini terdiri dari 2 pertanyaan. Saya buat pertanyaan kayak gini. Pemasaran berbeda dengan penjualan. Sebutkan perbedaannya. Itu ya. Masa ini dikirim juga? Coba, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Pengen artinya
Ya, begitulah kira-kira. Banyak banget. Konkretnya seperti ini, konkretnya ya. Oh, banyak dong. Iya, sampai ini slide full nih. 1 sampai 14, pertemuan 1 sampai 14 full edit. Nah, yang di merah-merahin kayak gini, struktur pasar berarti itu soal sebutkan struktur pasar. Kalkulasi apa saja sih gitu ya. Pak itu slide-nya boleh dikirim Pak buat belajar. Malam ini berusaha mencari jawabannya ya. Benar ya? Apa? Mana coklat aku janji-janji doang. Ayo cepat. Cari jawabannya sekarang. Ditulis boleh, ditandain boleh, terserah. Nah, aduh ini atuh. Ya. Itu dijawab, Pak. Kalau bisa jawab, Ini jangan diumbar-umbar. Ya iyalah, hati saya jadi nggak tenang nih. Pak, emang pada nulis? Ibnu mana? Ibnu tadi mana? Oh, coba kerjain sekarang nih. Yang sebelum dari kamu kok. Sekarang motivasi ya ini Pak. Siapa Indah kan hari ini? Oh, Mary ya. Masa jawabannya kasih juga. Ya Allah. Ini nomor 8 tadi ada perbedaan penjualan dengan pemasaran. Apa kira-kira? Hah? Pak, dijawab sekarang apa buat kita pembelajaran Pak? Ini adalah kisi-kisi UTS. Kisi-kisi UTS ini gambaran soal UTS. Gambaran ya. Itu esainya Pak. Nah, kalau teman-teman mau jawab, alhamdulillah. Artinya pas UTS minggu depan tidak kaget lagi. Ada pertanyaan kayak gini. Sebagian besar keluar di UTS. Ini kan udah moto, kok nyatat lagi? Iya, iya. Siap. Juga ya. Tapi nanti hati-hati ya, pengawas ujiannya nanti siapa tahu ya dapat yang galak. Siapa tahu. Oh.
Oke, ah, nomor berapa yang tidak jelas? Nomor 5. Apa perbedaan konsumen saat ini dan konsumen potensial? Ini ada di slide. Sudah semuanya. Apa konsep pemasaran menurut Kotler? Ada di slide. Buatkan diagram inti pemasaran menurut Philip Kotler. Diagramnya itu sudah saya kirim di slide pertemuan ketiga. Ya. Apa yang dimaksud dengan pemasaran tadi sudah dijelaskan. Apa perbedaan antara won dengan need? Baca slide pertemuan 3. Ah, diharapkan sesuai dengan slide. Tapi kalau dikembangkan lagi, yang penting pengembangannya itu menyempurnakan. Masih dalam konteks. Makanya setidaknya dengan adanya kisi-kisi ini teman-teman melihat slide. Kan ada waktu 1 minggu nih. Mudah-mudahan jadwal UTS-nya sama dengan jadwal kuliah. Artinya ada waktu 1 minggu untuk teman-teman membacanya. Ya. Manusia itu punya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Nah, apa yang dimaksud dengan permintaan? Ada di slide nomor pertemuan 3. Jadi di pertemuan 3 saja banyak banget soalnya. Pertemuan 3. Bukan. Kan pertemuan 1 itu 1 dan 2. Kemudian 3 dan 4. Berarti pertemuan 2 minggu kedua. Minggu kedua. Ya, 3 ada di slide 3 dan 4. Oke, bisa dilanjut? Di belakang aman? Coba deh pelan-pelan cari. Slide-nya bukannya udah dikirim di grup semuanya. Tinggal dikumpulin dulu slide-nya. Hah? Tenggelam. Saat yang nggak perlu dihapus atau apa? Masa? Siapa? Nah, coba lihat, ada nggak? Benar-benar dah. Wah, Kirim ulang aja Pak slide-nya dari awal. Kirim semua aja Pak dari awal Pak slide-nya Pak. oh ya, oke. Sekarang kita lihat dulu kisi-kisi UTS tipe B. Ya, setiap kelas ada aja yang batuk.
Obati dong. Nggak ada. Kalau batuk udah datang, mau gimana mau menolak? Dah, nah gitu dong. Ditangin yang penting-penting. Selfie-selfie di mana gitu, hapusin. Dah, lanjut. Yang C-nya nggak usah, karena itu untuk susulan. Yang C-nya nggak usah saya kasih tahu maksudnya, karena itu untuk online. Nah, tadi nomor berapa yang belum katanya saya kirim sekarang. Jangan bilang belum lagi ya. Pertemuan Semuanya satu. aja. Apa? Dua ini ya, ini dua nih. Pak, dari Satu. awal. Dari awal aja deh, Pak. Ya Pak. Eh. Cuma Anda nawar lagi. Bang marahin Bang Andri marahin tuh. Apa tahu ini? Nawar mulu kayak di pasar. Yalah, mengapa? Pertemuan dua, mana lagi yang belum? Satu, Pak, kehapus. Satu udah, Amanda. Lihat dulu Manda. Aduh. Nah, Ya. ini tiga nih, ini tiga. Jangan atuh, yang udah masa dikirim lagi? Itu nggak sama aja ngerjain apa namanya? Materi pertemuan 3. Mana lagi? Langsung jawabannya aja Pak. Makan yang benar. Kalian bikin rencana bukber bareng Bapak kayak Iya tuh outing kelas belum pernah Pak. Outing kelas. Iya, ayo Pak, kapan Pak? Bikin Pak. Ntar berbareng semua Pak. materi pertemuan 2, 3 dan 4 udah selesai. Itu soal TPA Iya, itu gua liat tempe rata-rata diambil dari pertemuan 3. Apa? Iya. Tambah. Iya, yang benar dong Indah. Indah mah beberapa kali disuruh jadi IO batal melulu. Di rumah Indah aja ya. Tuh kan enggak. Oke, pertemuan 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 7 sudah, 8 udah kan? Ini 8. Iya. Tuh kan? Hah? Apa Bang? Bukbernya. PO-nya Indah lah ya, Indah lagi ya. Kemarin kan belum berhasil. Standar aja. Ya, tuh bosan katanya di kampus melulu. Pengennya suasana lain.
Nggak mau ribet. Saya udah kesel gara-gara kemarin ini. Bazar udah kesel, udah saya nggak mau ribet lagi. Mendingan sekarang aja udah. Bersih pulang. Kayak kampung kecil di sini ada nggak sih? Ada ya. Ke Bekasi. Jakut. Sampiran. Jauh banget. Men, rekomendasi men, jangan garuk-garuk kepala mulu men. Iya. Ya, kasihan itu merepotkan seseorang. Baru deh. Iya. Ya, minggu depan udah ini. Eh. Ya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya pertemuan 9 dan 10. Hah? Terus kapan waktunya, dah? Hitung dulu budgetnya. Depan sampai check-in di situ dia ada Jatuh. Ini punya aku, dia punya aku. Tapi ada nonton. Jatuh, terus papi lagi sekolah. Apa? Pelelangan ikan. Ikan bakar gitu. Nah, di pelelangan ikan katanya. Makanya ikan mentah ya, yang dibakar tuh. Rumah makan Yang babe. dibakar. Dah, rumah makan babe dah. Di pelelangan ikan itu kan ada tempat makan juga. Oke. Di rumahnya Boni aja Pak. ada bang Sari. Di rumah Bang Samin. Ntar Bang Samin bersedia nggak? Proyek aja, di proyek Pak, proyek. Apa budget per orangnya? Budget per orangnya 50.000. Iya. Di AW aja kalau gitu. Ya kan, AW kan? Ya. Ada tuh si Putu di Cendrawasih tuh. Dah. Aku ditangkap. Udah tahu. Ya. Hah? Ya, yuk. Siapa hari ini?
Tuh kan? Awet dibagi berapa? Nah, harinya hari apa? Kalau Jumat saya nggak bisa. Jumat, Jumat merah saya nggak bisa. Tanggalnya memang merah, tapi saya nggak bisa. Rabu yuk, Rabu depan yuk. Kan ini bahas soal UTS. Besok, Rabu besok itu udah UTS. Ya, oh weekend ya. Yang dari tadi Bapak udah. Ya, jauh banget, 4 jam. Saya estimasi 4 jam. Saya berangkat jam 3, nyampe sini jam 7. Minggu depan, kalian minggu depan kan UTS. Udah raya, udah. Nah, boleh juga, jauh tau. Angpaunya siapin gitu ya. Nah, iya Jumat libur saya ada kegiatan Jumat depan. Jumat depan. Oh ya udah, Jumat depan pulang kampung, Pak. saya ngajar di Cikarang Jumat. Jumat besok tanggal merah, saya nggak bisa. Hari Rabu aja. Kan makan Sebenarnya saya bisa, hari Rabu nggak ada lagi. Hari Kamis saya kan ya udah habis lebaran aja. Tuh kan, nggak bukber dong, nggak bukber dong jadinya. Kalau Rabu depan, masa habis kalian UTS kita makan-makan gimana? Harusnya sebelum bukbernya harus habis Isya. Nah, itu sebenarnya Rabu depan lah, harus offline ya. Iya harus offline dia, jangan sampai online. Kalau kerja, izin aja tuh Pak. Ya, minta tolong yang sekarang bekerja minggu depan bikin surat pengaj UTS. Siap, Pak. Siap, siap, siap. Oh enggak, untuk UTS. Ya kalau gitu momennya saya yakin kalian UTS-nya nggak lama-lama kok. Jadi momennya makan makan malam aja kali ya. Oh, udah buka ya, habis berbuka. Saya mau di prank, tapi saya udah tahu mau di prank gimana dong. Ah, lumayan ada waktunya, sekitar 1 jaman. Nah, bisa nggak tuh? Nah, enggak kalau yang kerja berarti kan dia juga sedangkan kuliah aja dia nggak datang juga. Ya kita maafkan saja, dia nggak ikut. Iya, aduh, gimana ya? Tergantung kesepakatan teman-teman. Kalau hari apa? Dan saya nggak ada lagi jadwalnya. Hari Kamis saya di sini juga ngajar. Jumat saya di Cikarang ngajar. Sabtu ngajar di Cikarang.
free-nya cuma Minggu dan Senin. Minggu dan Senin. Ya, Minggu besok aja Pak, minggu besok. ya udah. Minggu besok aja Pak. Kalau nggak bisa Pak. Ya, Mary, silakan. Sebelum kita lanjut ke materi. Silakan Mary. Teman-teman kita dengar dulu Mary. Ya dong, biar yang bisa ngikutin juga. Pakai beginian pengen joget. Udah bener. Jarinya aja nih. Tes kedengaran ya. Ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Mary Juna. Saya mau sedikit bercerita kenapa saya bisa-bisanya lah bisa bisa berkuliah di sini. Padahal banyak banget universitas atau politeknik lain itu yang bisa dipilih. Mulai dari awal, saya lulusan SMK Negeri 49 Jakarta. Itu kenapa saya milih situ karena dipilih orang tua. Anak pertama juga harus kerja lah, pokoknya jadi contoh karena SMK itu memang disiapkan untuk bekerja. Saya lulus tahun 2020 dan ternyata saya juga lulus juga masih kayak don't know what to do, mau kerja atau mau ngapain. Dan saya disarankan sama tetangga saya untuk join di balai latihan kerja. Itu di balai latihan kerjanya tuh dari Prancis dan coachnya juga bukan orang Indo. Dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, bahasa Prancis. Dan terpaksa saya harus belajar bahasa Inggris. Di situ juga saya belajar banyak. Balai latihan kerja itu kan belajar sambil kerja juga. Belajar bahasa Inggris, terus mengelola mikrobisnis. Terus saya juga dapat uang jajan dari balai latihan kerja. Setelah lulus saya dari balai latihan kerja, saya dapat kesempatan untuk kerja kurang lebih hampir 5 bulan. Itu saya sebagai admin marketing. Dan saya nggak lama di situ karena itu dia mempromosikan produknya melalui telepon. Jadi itu saya merasa saya nggak punya passion di public speaking ataupun nawar-nawarin produk lah, nggak. Tapi gajinya sih lumayan. Tapi karena merasa tertekan, itu bukan passion saya, so jadi out aja. Habis itu saya ngelamar kerja. Nah, saya dapat lowongan di pokoknya di Jaksel. Terus itu lowongannya dari balai latihan kerja saya. Saya juga nggak lama di situ karena lokasi jauh di Jakarta Selatan. Tepatnya di daerah Tanjung Barat. Soalnya karena jauh, saya harus naik angkot dulu, baru naik kereta, baru naik busway. Nah, terus itu juga perjalanannya capek banget. Kalau pulang juga ya naik busway, naik kereta, naik angkot, terus jalan lagi.
Pokoknya capek. Kalau mau pulang juga, aduh pengen nangis, capek banget. Pokoknya masih manja lah, masih manja umur-umur 19-an lah. Masih manja, baru kayak lulus dari sekolah. Terus saya juga nggak lama di situ, saya join di koperasi. Gaji dibilang kecil, cuman dapat uang tip. Itu tuh koperasi simpan pinjam. Itu itu koperasi pinjam malah nggak ada simpan pinjam, nggak ada simpannya, cuman pinjam, nggak ada BPKB motor. Cuma itu marketingnya kayak meras nasabahnya gitu. Saya merasa itu bukan penipuan, enggak. Itu ada koperasi namanya. Pokoknya setiap koperasi itu yang saya dengar marketingnya selalu meras calon nasabahnya supaya kayak BPKB-nya cair lah gitu, uangnya cair. Nah, kalau dia meras terus uang peras saya juga dikasih ke saya. Gitu, dibagi lah, ibaratnya bagi 2. Cuman emang lumayan sih dapatnya setiap hari itu, pokoknya setiap hari megang duit. Tapi karena saya merasa saya merasa pokoknya gak nyaman, walaupun dapat duit seneng, tapi ada perasaan gitulah pokoknya. Dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Terus saya sempat juga mikir, aduh gue kayaknya kuliah deh, udah kerja. Terus memutuskan cuman ngomong doang deh, cuman ngomong di depan ortu, gue mau kuliah kayaknya deh. Terus mama saya langsung langsung kayak ngejabanin gitu, ya udah kuliah, mau di mana? Nggak tahu. Coba terus mama saya bilang, udah telepon aja tuh Kak Maman dulu kan, yang Maman itu dulu sering sering nelponin lu gitu kan. Iya. Bukan Maman, Kak Maman. Jadi ditelepon lah si Kak Maman itu. Terus mama saya datang ke sini, pokoknya dijelasin. Terus akhirnya bisa lah kuliah di sini bareng sama adik saya, walaupun MI sebenarnya harusnya mahal karena berdua, jadi lebih murah bayarannya dia. Terus nggak terus di pertengahan Januari terus saya dapat kerjaan baru. Pekerjaan saya sekarang udah ibaratnya layak lah, gaji oke, terus saya dikelilingin sama orang-orang baik, bosnya juga baik. Terus motivasinya tuh ya lu emang harus ngejalanin hidup, tapi ya tetap harus jalanin, harus disyukurin juga. Terus ya walaupun ada rintangan ya pokoknya harus dijalanin lah. Yang penting jalanin aja dulu. You know. Oke, sekian dari saya. Thank you. Tangan tolong.
Ya. Silakan. Oke teman-teman, terima kasih Mary ya. Ternyata Mary yang kelihatannya biasa-biasa aja, pendiam, nggak taunya nyimpen potensi yang sangat luar biasa. Air tenang yang menghanyutkan, Mary. Ya. Apalagi sekarang posisinya udah lumayan ya. Tetap pertahankan. Satu lagi. Ya, Diskusi dong, tadi kita mandiri. Dia mau cerita. Bukan tadi pengen. Ya, masih sih kalau Indah, bukannya jam 9 berhenti. Ya. Kalau enggak gitu materi. Kalau cerita nanti materinya dikirim. Materinya kirim aja ya. Sepakat ya. Dari tim uang kaget. Balik, aduh, rambut baru. Ini gimana? Udah lu ngapain ke depan-depan dah? Ya, ini mah kita nggak Rambut tete aja tak. Gua mandiri aja, mandiri sono, mandiri. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pasti bersama saya dengan ciri khas yang sangat periang dan sangat lucu ya. Tapi saya di sini pengen ngebahas latar belakang saya. Kan kenapa saya ngambil tema ini? Karena notabene di sini semuanya adalah yang udah beristri ya, dan juga beristri yang berumah tangga, dan juga calon-calon berumah tangga. Jadi oke. Terus saya harus ngumpulin energi dulu, Pak. Iya. Ada. Oke, jadi saya lahir di keluarga kecil yang awalnya dari awal aja tuh udah bukan gimana ya, dibilang broken home tapi saya rumahnya utuh, dibilang utuh tapi nggak utuh, tapi kan, ya. Jadi saya anak pertama, jarak saya sama adik saya yang kedua itu 7 tahun. Dari saya kecil itu TK, jadi ayah saya itu punya prinsip otoriter. Kalau saya ngomong A, kalau saya B, B. Jadi saya pernah, ini yang benar-benar membuat saya trauma banget. Jadi saya pernah dibully di TK dibully karena saya gendut. Iya, Sabar ya Indah. nggak gendut kayak cabi gitu deh Pak. Masih. Oh. Iya. Tidak tun. Iya, iya gitu lah. Lanjut ya, lanjut. Saya pernah dibully di satu TK itu, akhirnya saya pindah TK itu 3 kali. Ya lumayan dapat gimana ya? Pertama mental saya digoyang sama keluarga saya, kedua sama lingkungan, ketiga saya itu dididik kayak bener-bener kamu terus begini. Iya. Jadi saya, yaudah. Akhirnya saya mogok sekolah. TK saya itu udah mogok sekolah Pak, karena saya ngerasa, ya saya dibully, saya nggak mau. Saya, ya, jadi bapak saya dari kamar ditarik, digeret rambut saya. Iya, digeret.
Aduh, sedih. Recording in progress. Digeret itu TK. Terus digeret si Mas Danang Mandi disiram. Kamu harus sekolah, kamu gini. Terus saya cerita karena saya tuh dibully Kak, saya nggak mau sekolah. Itu. Suaranya kurang jelas enggak suaranya? Terus eh eh, terus terutama ini ya buat bapak-bapak ibu-ibu yang udah punya anak itu bener-bener harus dihindarin banget yang namanya berantem depan anak. Oh, orang tua. Orang tua, iya. Itu harus bener-bener berantem depan anak tuh nggak boleh banget. Soalnya saya psikisnya sampai sekarang kena, Pak. Iya. Bener-bener kena. Aduh, jangan sedih dong. Lo jadi videonya sih, Pak. Malu. Iya. Bentar ngambil tisu dulu deh. Jadi saya tuh psikisnya kena karena ngeliat orang tua saya berantem. Jadi saya kalau ngeliat orang berantem tuh saya kayak ketakutan. Iya. Berantemnya fisik atau hanya mulut? Ya, dua-duanya, Pak. Karena kan saya dari kecil udah diajar otoriter, bapak saya tuh keras banget. Akhirnya saya beranjak dewasa, ekonomi keluarga saya emang dari dulu alhamdulillah sudah di tingkat ini ya, sedang. Tapi dari keluarga ibu saya. Bapak saya itu tingkat menengah ke bawah. Dia kayak seorang petani gitu, sedangkan saya bukan meninggi, maaf ya. Saya dari usaha bukan solar sawit begitu. Jadi bapak saya tuh kayak merendah terus. Akhirnya SMP mungkin karena saya ngerasa saya tuh nggak bisa diginiin. Saya tuh pengen bebas, berontak. Saya nakal. Saya akuin saya nakal. Saya pulang pagi, main, ya minum, rokok ya gitu. Ya, semua privasi cerita apa adanya aja. Iya. Akhirnya karena itu saya akhirnya masuk pesantren. Iya, saya masuk pesantren. Tapi di pesantren bukannya saya evaluasi diri saya, tapi saya malah makin down. Karena pertama lagi-lagi saya kena mental, terus bully juga, bukan bully ya. Saya cerita sisi gelap pesantren ya. Jadi pesantren itu mereka tahu saya anak Jakarta. Mereka nganggap tuh anak Jakarta tuh nakal-nakal berandal-berandal semua. Ya memang saya masuk rambutnya kuning. Behel. Terus angka saya anak nakal, saya akhirnya selama 6 bulan itu saya nggak punya teman. Terus pelajarannya itu kalau kita kan cuma paling berapa ya? Dia itu sampai 50 pelajaran dan itu harus menghafal. Saya sampai rontok rambut semuanya, saya mikir udah nggak kuat. Terus di situ posisi ayah saya juga lagi menurun ya usahanya. Ayah saya sampai ngegojek karena saya itu biaya buat pesantren itu mahal banget, soalnya waktu itu 1.800.000 buat per bulan. Akhirnya saya cuma 1,5 tahun saya out dari pesantren. Saya pikir saya bakal bertahan di diri saya yang itu karena saya udah rajin sholat, saya pakai kerudung syar'i, rambut saya udah nggak merah-merah lagi. Iya benar, mahal kan Pak? Hati-hati Pak, banyak lesbi. Bismillah aja Bapak, doa yang tenang-tenang aja. Takutnya anak Bapak kayak amit-amit Pak. Iya. Banyak lesbi, banyak gay loh di pesantren itu. Pesantren? Saya di Indramayu. Ya. Pada akhirnya, udah lanjut ya. Lanjut, akhirnya saya SMA beranjak dewasa. Saya dapat musibah lagi kalau saya orang tua saya itu udah nggak bisa bareng. Iya, orang tua saya nggak bisa bareng. Saya udah menerima kenyataan ya. Jadi saya bisa cerita karena saya terus ada menerima kenyataan. Saya sampai gila. Mungkin kalau orang sekarang hampir gila. Depresi, beneran depresi karena ngeliat orang tua saya itu pisah. Beneran pisah di depan mata saya. Di hari ulang tahun saya. Oh, iya. Jadi November ya. Iya, yang ke-17 kayaknya itu. Jadi orang tua saya itu udah bisa sempat 2 kali, tapi pertama rujuk. Iya.
Jadi pertama orang tua saya udah pisah di umur saya 16, cuman karena mereka mikir egonya masih kuat, jadi kira mereka balik lagi. Itu juga karena anak. Tapi LDR gitu loh Pak. Jadi kayak saya ke Cilegon, nyetir sendiri ke sana, balik lagi ke sini gitu. Akhirnya mungkin udah nggak kuat egonya. Akhirnya orang tua saya pisah rumah, ditalak depan muka saya. Itu bener, itu jangan apa ya, apa ya, diliatin depan anak-anak. Soalnya adik-adik saya semua ngeliat. Iya, di hari ulang tahun saya tetap datang. Saya kira kan kado ya Pak ya. Saya, Assalamualaikum, Ibu Nur Fadila. Iya, saya yang terima. Ada apa Pak? Ini ada surat dari Pengadilan Agama. Aduh, saya gila. Saya gila, beneran gila. Down sedown-downnya. Beneran sampai makan aja tuh saya seminggu nggak makan. Karena psikis saya banget Pak. Saya orang ya mau ketemu kayak itu kalau bikin kalau sih bikin kayak itu lucu tau harus Jadi itu bener-bener psikis saya kena. Selama sebulan saya self harming, tapi saya nggak mau surat-surat tangan. Kan biasanya kalau self harming kan, iya, cuman kayak saya rambutnya rontok aja, ya rambut rontok. Itu benar-benar kena banget di psikis. Jadi saya berharap buat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini atau calon ibu, calon ayah selanjutnya, saya berharap banget kalau kalian itu ngejaga mental anaknya masing-masing. Karena di tahun sekarang ini mental anak Indonesia itu udah gak kejaga banget. Saya yakin salah satu dari kalian pasti ada yang ngerasain hal yang sama kayak saya. Makanya saya berharap buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dijaga anak-anaknya. Paling penting itu nih ya Pak, quality time. Quality time, ya. Terus dijaga ucapannya depan anak. Jadi kayak, lu tolol, lu bego. Itu sampai sekarang Pak. Saya sekarang 19 tahun, saya masih ngerasa masih terngiang-ngiang walaupun saya sekarang hidupnya sudah lebih baik ya. Cuman itu kata-kata itu bikin lo gitu saya pakai saya bego, ya kan? Iya. Tapi saya lama-lama mikir, oh ya udah. Oke, berlanjut kita akhirnya saya kontekan sama ayah saya itu jarang ya, sampai sekarang juga jarang. Dalam waktu 2 bulan itu ayah saya udah nikah lagi. Yes, I have a new mommy. Dari awal masalah itu saya emang ikut ibu. Karena kan ekonomi ayah saya kurang ya Pak ya. Ya saya ikut ibu. Tapi untuk sekarang ini saya tinggal sama om saya. Karena kan ngeliat om dari ibu, ya. Terus juga hidup saya tuh nggak pernah kekurangan Pak. Tapi saya kurang kasih sayang. Itu bener-bener harus ngaruh. Ibu-ibu dijaga anaknya, ibu jangan sampai stres kayak saya. Obatnya mahal. Iya, jadi ya kalau kata Bang Andri kan pengalaman hidup saya belum banyak. Tapi seenggaknya saya punya cerita buat pelajaran kalian nanti ke depannya, pentingnya ngejaga anak itu gimana. Jadi saya sekiranya cepat aja. Iya. Definisi yang adalah kita pada sesi Enggak semua. Enggak semua sih. Pasti nanya ke Kalau menurut menurut saya, setiap manusia itu kan pasti punya sisi baik dan sisi buruk. Ayah saya punya sisi baik juga, buruknya juga ada. Saya tetap sayang ayah saya, tapi nggak sepenuhnya Pak. Saya tetap, iya, saya tetap hormat. Kalau saya nikah saya bakal tetap undang. Kalau saya wisuda saya bakal tetap undang. Tapi cinta saya nggak seutuh itu Pak. Jadi patah hati pertama saya itu bukan sama laki-laki lain, tapi sama orang tua saya sendiri. Iya. pertama dari yang kita buat.
Iya, Dari sisi itu. Ya, benar. dari sisi dia. Cuma dari sisi ya. Terus saya sekarang percaya bahwasanya tuh kekayaan gak bakal bisa beli apapun, gak bakal bisa beli kebahagiaan, walaupun uang lu gak Itu benar ya. itu benar sama. Saya megang uang banyak tapi Kasih sayang tidak bisa dibeli dengan uang, benar, itu benar banget. Tapi kalau beli Rubicon saya senang sih Pak, doinya. Udah guys, kiranya itu aja ya. Semoga bapak, ibu-ibu bisa ngambil hikmahnya dari saya bercerita, pentingnya ngejaga mental anak itu gimana. Terus yang punya pengalaman yang sama saya kayak saya, semoga kita bisa kuat ngadepin ke depannya ya. Oh iya, satu lagi. Jangan minder dengan hal apapun, pede. Itu cara nutupin luka paling bener Pak. Iya. lampu ya. Gini kan, cara nutupin luka. Ada tambelan nih banyak nih Pak nih. Korek. Sekiranya itu aja. Bang Andri kalau lagi me time sama anaknya saya diajak ya. Iri nih. Siap. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum. Pengen jadi anaknya. Waalaikumsalam. Pengen dipeluk tahu beneran. Iya, karena ceritanya tuh kayak Udah banyak kan? Hah? Iya, ceritanya tuh kayak gimana gitu kan. Saya seorang ayah. Iya. Jadi saya ngebayangin anak saya, istri saya kayak gitu dari ceritanya dia. Saya ketangkep dong Bapak ya. Iya, makanya tadi saya pakai peluk. Iya, kayak peluk kasih sayang maksudnya. Bukan peluk lain-lain. Oke. Ah, siapa tuh? Oke teman-teman, jadi dari ceritanya Indah sih sebenarnya dia lebih bisa mengeksplor lagi sebetulnya. Cuma kan mungkin karena waktu juga, terus kayaknya gimana gitu ya. Nah, banyak lagi yang bisa dia ceritain. Oke. Iya ya. Oke teman-teman, jadi benar tadi saya juga termasuk orang yang pernah bertengkar sama istri saya, jujur aja bertengkar sama istri saya. Saya nggak tahu, ternyata anak perhatiin. Dan apa yang terjadi, 1 tahun anak perempuan saya nggak mau dekat sama saya, 1 tahun. Akhirnya apa yang saya lakukan? Pokoknya begitu saya pulang, anak saya pasti lari ke tempat yang apakah ke bawah kolong meja, apakah ke dapur, apakah ke kamar mandi, pokoknya dia nggak mau ketemu sama saya. Dan itu durasinya 1 tahun, bukan sehari 2 hari. Nah, setelah 1 tahun saya berpikir apalagi nih usahanya yang harus. Akhirnya saya ajak anak saya ke Padang naik pesawat berdua saja. Masa udah berdua sama dia nggak mau. Ternyata bener di atas pesawat juga dia nggak mau lihat wajah saya, nggak mau. Pokoknya nggak mau lah, nggak banget lah kalau ngelihat saya ini gitu kan. Terus nyampe Padang pun dia nggak mau saya ajak apa gitu. Pokoknya kalau apa-apa dia mintanya ke adik saya, ke tantenya gitu kan. Mintain ini ke papa, mintain ini ke papa, mintain ini ke papa gitu. Dan saya kira seminggu di Padang, seminggu kan lumayan lama ya, bisa menyembuhkan luka hatinya tadi. Ternyata nggak bisa. Nah, itu balik lagi kami ke Jakarta. Di Jakarta pun dia melengos aja, lihat ke jendela aja gitu. Nah, sampai Jakarta nggak langsung saya bawa pulang. Dia pernah terucap dia mau naik apa namanya itu yang di roller coaster ya. Ya, roller coaster Pak Dufan. Dia pernah terucap pengen naik itu. Ya udah langsung saya bawa ke MAG. Langsung saya bawa ke situ, udah saya lepas, dia mau main apa saja terserah, mau main apa saja. Nah, benar setelah naik itu baru dia mau dipeluk. Cukup lama 1 tahun mengobatin lukanya itu gitu. Itu hanya gara-gara saya membentak ibunya di depan dia gitu. Iya, 1 tahun, benar-benar 1 tahun. Saya hitung itu 1 tahun pas. Dia nggak mau melihat saya, nggak mau. Pokoknya saya tanya sama mamanya, jika saya kerja dia nanya. Tapi begitu saya pulang pasti dia lari, selari-larinya, sesembunyi-sembunyinya gitu.
Seperti itu teman-teman, anak perempuan saya. Sekarang dia di pondok. Makanya begitu saya cerita pondok tadi kaget saya. Dia udah 2 tahun, udah kelas 7. Ngeri ya. Tapi katanya ketika dia katakan kamu punya suka sama cowok nggak? Itu lebih baik kita awal aja. Iya. Nah, begitu dia masuk pondok ini juga cobaannya berat banget. Jadi dia kan dirayu supaya masuk pondok. Akhirnya dia mau asalkan ada temannya, teman satu SD-nya. Nah, kebenaran ada teman satu SD-nya mau. Seminggu mau masuk, cobaan lagi teman satu SD-nya ini mundur. Padahal udah sama-sama bayar nih, lumayan gede bayarnya, 8 juta uang masuknya waktu itu. Sudah sama-sama bayar, seminggu sebelum masuk sekolah, pas orientasi, teman yang satu kelas yang bestinya ini mundur. Wah, itu berat banget saya. Dia masuk ke SMP negeri. Nah, anak saya minta untuk bertahan. Ya, memang pertama kali ngantar itu berat banget rasanya, benar-benar berat. Nah, apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, kan dia selama ini nggak pernah pisah tuh sama saya, sama mamanya. Nah, kita pisah 1 bulan kan penjengukan 1 bulan. Itu luar biasa. Pas penjengukan pertama itu, wow, saya yang cowok ini naik, terus ngelihat dia ngejar kita itu, pokoknya benar-benar, iya, coba deh mondok. Nah, coba penjengukan pertama, itu semuanya orang-orang tua lain nggak lagi malu-malu, nggak ada, semuanya pada gitu. Kan diwaktuin ya, cuma 2 jam bisa ketemu. Nah, udah, terus ketika kita tanya, gimana nak, betah nggak kamu? Kan pertanyaan itu udah menggelantung nih di kepala nih sebelum kita ketemu itu, betah nggak ya? Ternyata dia jawab betah. Aduh, ternyata dia jawab betah. Nah, apa yang bikin kamu betah? Ya, dia cerita lah ya, dia belajar mandiri, selama ini nggak pernah nyuci piring, akhirnya sana nyuci piring. Selama ini nggak pernah cuci baju, di sana diajarin cuci baju sendiri gitu. Nah, dia senang. Ya, alhamdulillah sekarang sudah lanjut ke SMP kelas 2. Nah, adiknya karena sering diajak ke sana, pengen lagi di situ. Udah didaftarin lagi di pondok adiknya. Nama pondoknya Raudatul Jannah di Jati Asih. Itu umum dia, nggak ada program gitu-gituan. Tapi dia juga baca kitab-kitab gitu, kitab kuning segala macam gitu. Ya, doakan ya, mudah-mudahan hal yang disebut Indah tadi nggak ada ya. Karena yang cowok juga, kan adiknya cowok nih, juga pengen masuk ke sana, udah daftar, udah bayar semuanya, tinggal masuk nanti pas bulan Juli. Itu teman-teman. Kan masih ada adiknya kelas 3. Masih ada adiknya kelas 3. Ya, oke teman-teman ya, mudah-mudahan kita ambil hikmahnya dari cerita Indah tadi. Minggu depan siapa? Ibnu ya, siap ya? Siap Ibnu. Oke, materi hari ini sebetulnya materi 9-10 saya kirim ya. Saya kirim aja di grup untuk dibaca-baca di rumah. Dari saya mohon maaf. Kayaknya ini pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan ya. Jumpanya nanti setelah Lebaran ya. Mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Online udah di absen belum, Pak? Yang online. Ya? Yang online udah di absen belum, Pak? Udah. Saya belum, Pak. Indivian, Pak. Saya belum. Oke ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lu nggak usah Ki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya.